Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah bersaudara. Jadi orang Islam yang satu dengan orang Islam lainnya itu bersaudara. Jadi sebagaimana saudara, seperti kita punya saudara kandung karena dilahirkan dari seorang ayah dan seorang ibu. Kita punya saudara kandung, ya. Lah begitu pun juga kita sesama Islam yang dilahirkan ke dunia ini, yang dilahirkan ke muka bumi ini, kita lahir dalam keadaan sesama muslim. Maka muslim yang satu, kata Rasulullah, adalah bersaudara dengan orang sesama muslim yang lain. Maka bagaimana seharusnya kita yang saudara ini, ya, seperti kita dengan saudara kandung, ya, berbuat baik. Lah begitu pun juga kita dengan sesama saudara kita orang Islam yang lainnya. Maka Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam dengan yang Islam lainnya itu bersaudara. Kita Islam di Indonesia, kita orang Islam yang ada di Indonesia bersaudara juga dengan orang Islam yang ada di negara lain, di negara Malaysia umpamanya, orang Islam yang ada di negara Brunei, orang Islam yang ada di negara-negara manapun yang ada Islamnya. Maka mereka itu meskipun tidak satu negara dengan kita, akan tetapi kita adalah satu, akan tetapi kita adalah saudara. Kita dipersaudarakan dengan satu agama karena kita sesama orang Islam. Maka sesama orang Islamnya maka hendaklah bersaudara. Maka seharusnya seperti apa kita sesama Islam ini? Rasulullah menyebutkan la yadhlimuhu. Maka orang Islam yang satu, kata Rasulullah, jangan sampai berbuat aniaya kepada orang Islam yang lain. Orang Islam yang ada di Indonesia tidak boleh berbuat aniaya atau tidak boleh berbuat zalim terhadap orang Islam yang ada di negara lain. Kita yang ada di Pulau Kalimantan juga begitu. Tidak boleh berlaku zalim terhadap saudara kita yang ada di Pulau Jawa umpamanya, di Pulau Sumatera. Nah, tidak boleh kita sesama muslim itu berbuat aniaya. Tidak boleh kita sesama Islam ini saling menzalimi. Itu dilarang. La yadhlimuhu, kata Rasulullah. Jangan saling menzalimi antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain. Antara orang Islam yang ada di Kalimantan itu tidak boleh berbuat aniaya atau saling menganiaya dengan orang Islam yang ada di Jawa. Orang Islam yang ada di Kalimantan ini tidak boleh saling berbuat zalim dengan orang Islam, saudara Islam yang ada di Pulau Sumatera. Itu tidak boleh. Ya, makanya dikatakan al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu, kata Rasulullah. Orang Islam yang ada di Kalimantan ya bersaudara dengan orang Islam yang ada di Pulau Jawa. Orang Islam yang ada di Kalimantan ya juga bersaudara dengan orang Islam yang ada di Sumatera umpamanya. Atau orang Islam yang ada di Indonesia ini ya bersaudara dengan orang Islam yang ada di negara-negara lain. Maka kita dipersaudarakan oleh agama Islam. Kita dipersaudarakan karena kita sama-sama sebagai penganut agama Islam. Itulah yang mempersatukan kita. Itulah yang mempersaudarakan kita, yaitu agama kita. Islam menjadikan kita bersaudara. Meskipun kita tinggal di tempat yang berbeda-beda, akan tetapi Islamlah yang mempersaudarakan kita. Sehingga karena kita ini adalah bersaudara, maka kata Rasulullah la yadhlimuhu, maka tidak diperkenankan, maka tidak boleh kita sesama Islam ini saling menzalimi. Tidak boleh kita sesama orang Islam ini saling menganiaya. Maka tidak boleh, kata Rasulullah, karena kita sama, kita ini bersaudara. Kita dipersaudarakan karena kita sesama umat Islam. Kemudian kata Rasulullah, wala yuslimuhu, kata Rasulullah, maka sesama orang Islam itu tidak boleh juga membiarkan saudara kita sesama Islam itu berbuat zalim. Ya. Islam tidak boleh melakukan perbuatan zalim. Maka kita
ketika mendapati orang Islam yang lain kemudian menzalimi atau menganiaya orang Islam yang lain, maka kita tidak boleh tinggal diam. Ya, maka kita tidak boleh, kata Rasulullah, membiarkan saudara kita sesama Islam itu menzalimi saudaranya sesama Islam itu. Maka hendaknya apa yang harus kita lakukan? Kita harus menasihati, ya. Kita tidak boleh membiarkan saudara kita berlaku zalim atau menganiaya saudaranya yang lain, padahal itu sesama Islam. Maka wala yuslimuhu, kata Rasulullah, tidak boleh kita membiarkan saudara kita sesama Islam itu menzalimi saudara kita yang lain yang padahal itu sesama Islam. Wala yuslimuhu, kata Rasulullah. Terus, ya, apalagi kata Rasulullah, wa man kana fi hajati akhihi, kata Rasulullah, dan barang siapa yang mengabulkan, ya, hajat saudaranya, barang siapa yang memberikan pertolongan, barang siapa yang memberikan bantuan, mengabulkan hajat saudaranya. Jadi ada saudara kita memerlukan pertolongan kita, ya kita bantu. Ya, ada saudara kita membutuhkan pertolongan dari kita, kita tolong. Kita tolong semampu kita. Kita bantu sebisa kita. Bantu. Apa yang kita bantu? Apa yang kita bisa bantukan kepada saudara kita sesama muslim, silakan dibantu. Ya. Wa man kana fi hajati akhihi, kata Rasulullah, dan barang siapa yang dapat mengabulkan hajat saudaranya, barang siapa yang menolong saudaranya ketika dalam kesusahan, barang siapa yang bisa membantu saudaranya yang ketika itu memohon pertolongan, yang membantunya, wa man kana fi hajati akhi, barang siapa yang memberikan pertolongan kepada orang yang mohon pertolongan, yang minta pertolongan kepadanya, maka apa kata Rasulullah? Kanallahu fi hajatihi, maka Allah itu akan mengabulkan hajatnya pula. Maka siapa yang menolong saudaranya sesama muslim, maka Allah pun akan memberikan pertolongan kepadanya. Barang siapa yang mengabulkan hajat saudaranya, maka niscaya Allah pun akan mengabulkan hajatnya pula. Maka kalau kita ingin hajat kita pun dikabulkan oleh Allah, maka kabulkanlah hajat saudara kita. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah saudara kita. Ini adalah salah satu cara untuk kita mempercepat agar kita juga mendapatkan pertolongan Allah, yaitu dengan kita menolong saudara kita yang memerlukan pertolongan kita. Maka bantu saudara kita, maka tolonglah saudara kita itu kalau kita juga ingin mendapatkan pertolongan yang sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bantulah saudara kita, tolonglah saudara kita semampu kita, sebisa kita. Dan yakinilah, ketika kita membantu saudara kita itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan membantu kita. Maka yakinilah bahwa Allah pun akan menolong kita. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu cara agar kita cepat mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara kita menolong saudara kita yang memerlukan pertolongan dari kita. Sekecil apapun pertolongan yang dapat kita berikan kepada saudara kita itu, sekecil apapun bantuan yang kita dapat berikan kepada saudara kita itu, maka bantulah mereka, maka tolonglah mereka. Mungkin saja hari ini adalah giliran mereka, giliran saudara kita yang mohon pertolongan kepada kita. Akan tetapi kita belum tahu besok lusa, mungkin boleh jadi, bisa saja besok atau lusa, minggu depan, bulan depan atau tahun depan, mungkin saja giliran kita yang mohon bantuan, mohon pertolongan kepada saudara kita yang lain.
Jadi kalau kita masih bisa untuk menolong saudara kita, memberikan bantuan kepada saudara kita, maka bantulah, maka tolonglah. Maka yakini sekali lagi bahwa ketika kita menolong saudara kita, ketika kita membantu saudara kita, maka yakinlah bahwa Allah pun akan membantu kita, bahwa Allah pun akan menolong kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man farraja an muslimin kurbatan," kata Rasulullah, dan barang siapa yang melonggarkan atau menolong orang Islam kurbatan saat tertimpa musibah, saat diuji oleh Allah. Maka jika ada saudara kita sesama muslim yang diberikan ujian oleh Allah, yang diberikan cobaan oleh Allah dengan suatu kesulitan atau diberikan cobaan berupa musibah, ya, saudara kita sesama Islam, sesama muslim diberikan cobaan, diberikan ujian oleh Allah, diberikan kesulitan, ya, waman farraja an muslimin kurbatan, kata Rasulullah, dan barang siapa yang melonggarkan atau memberikan pertolongan, ya, terhadap saudaranya sesama muslim yang ketika itu sedang kesulitan, apapun itu kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita, banyak macamnya. Allah ingin mengangkat derajat orang itu, ya. Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seseorang itu, terkadang diberikan ujian oleh Allah, diberikan kesulitan oleh Allah. Ya, jadi bagi saudara kita, ya, ketika diberikan kesulitan, ketika diberikan ujian oleh Allah, yakinilah bahwa di sebalik ujian, kesulitan yang diberikan oleh Allah, maka di sebalik itu Allah ingin meninggikan derajat kita, Allah ingin mengangkat derajat kita. Maka hendaknya yang sedang diberikan ujian oleh Allah dengan kesulitan, dengan apapun namanya, maka hendaklah bersabar. Ketika kesabaran yang ada, yang terdapat dalam diri kita bisa bersabar dengan bermacam ujian, kesulitan yang diberikan oleh Allah, maka di sebalik itu Allah akan mengangkat derajat kita. Jangan sampai di sebalik ujian, kesulitan, cobaan yang diberikan oleh Allah membuat kita putus asa. Jangan. Akan tetapi kita harus tetap semangat dengan ujian tersebut, karena di sebalik ujian itu Allah ingin mengangkat derajat kita ke derajat, ke tempat, ke kedudukan yang sangat tinggi. Maka bersabarlah wahai saudara-saudariku yang oleh Allah saat ini sedang diberikan ujian, diberikan kesulitan, apapun itu namanya. Dan bagi kita yang saat ini tidak diberikan ujian, tidak diberikan kesulitan oleh Allah, maka bantulah orang-orang itu, saudara-saudara kita tersebut yang sedang diuji oleh Allah dengan kesulitan, dengan berbagai cobaan. Maka ketika kita bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan kelonggaran kepada saudara kita yang diberikan ujian, kesulitan oleh Allah seperti itu, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, kata Rasulullah. Jadi kalau kita bisa memberikan pertolongan ataupun kelonggaran terhadap saudara kita yang oleh Allah diberikan cobaan, kesulitan tersebut, maka Allah pun akan memberikan kelonggaran. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran kepada kita yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ketika kita memberikan kelonggaran, pertolongan kepada saudara kita di dunia ini, maka Allah akan memberikan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran kepada kita nantinya pada hari kiamat. Yang terakhir kata Rasulullah, waman satara musliman, dan barang siapa yang menutup aib-aib dari saudaranya sesama muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan ditutup pula aibnya oleh Allah di hari kiamat nanti. Maka kita yang sesama muslim ini yang merupakan saudara, maka jangan sekali-kali kita membuka aib saudara kita sendiri. Justru sesama muslim ini kita tutupi aib-aib saudara kita yang kita ketahui, jangan malah disebar.
Kita tutupi serapat mungkin aib-aib saudara kita yang sebenarnya kita tahu. Kalau sampai kita bisa seperti ini, kalau kita bisa menutupi aib-aib saudara kita ketika di dunia ini, maka Rasulullah menjamin bahwa satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aib orang tersebut nantinya pada hari kiamat.